hormati pihak keluarga, yang saya hormati tim SAR. Sebelum selanjut mungkin saya perlu jelaskan dulu kata tim SAR. Tim SAR ini terdiri dari stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Ada SAR-nya sendiri, ada dari kepolisian dalam hal ini oleh Satpol Airut, ada dari Satpol PP, ada pihak masyarakat, bahkan ada pihak dari keluarga. Jadi itu yang pertama yang perlu saya tegaskan, bahwa tim SAR itu terdiri dari SAR sendiri, Satpol Airut, Satpol PP, pihak masyarakat, dan pihak keluarga. Nah, terkait dengan hilangnya sebuah perahu Piber yang bermuatan 4 orang yang terjadi pada tanggal 29 Juni dari Waisai tujuan Dorekar, yang seharusnya tiba pada sore itu, namun pada hari keempat kami mendapatkan informasi bahwa perahu tersebut belum sampai di tujuan. Dengan adanya informasi itu, kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari pihak terkait, yaitu SAR, dan juga dari rekan-rekan Satpol PP, ya, untuk berkoordinasi untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, di mana 2 orang dewasa itu dan 2 anak adalah pegawai Pemda, dalam hal ini dari OPD Satpol PP. Terkait dengan informasi tadi, pada tanggal 4 kami menindaklanjuti untuk melakukan pencarian di seputaran lokasi yang terakhir 4 orang berada, yaitu di seputaran Rompon. Kami melakukan pencarian selama 5 hari, terhitung dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Ada aturan juga menegaskan bahwa pencarian dilakukan selama 7 hari, dan selama 7 hari itu apabila tidak menemukan hasil, maka untuk sementara akan dihentikan. Namun menunggu perkembangan atau informasi dari lapangan, apabila ada tanda-tanda maka bisa akan dilanjutkan kembali. Sehingga pada tanggal 15 kami mendapatkan informasi lagi dari teman-teman Satpol PP, sehingga pada tanggal 16 dan 17 Juli kami melanjutkan kembali pencarian, namun tetap hasilnya nihil. Sehingga sampai saat ini perahu yang bermuatan 4 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Mungkin itu singkat dari saya, dan selanjutnya akan ditambahkan mungkin secara mendetail atau lebih teknis akan disampaikan dari tim kami, setim kami, yaitu dari SAR. Waktu dan tempat saya silakan. Makasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kasat atas pencerahan untuk menanggapi musibah yang kita hadapi beberapa hari yang lalu, yaitu musibah dari saudara Sodam dan Stanley beserta 2 anak yang awalnya berangkat dari Kali Waisai pada tanggal 29, yang setelah itu perkiraan perjalanan dari Waisai sampai Dorekar itu 6 jam. Namun sampai 4 hari kemudian dinyatakan dari keluarga korban belum sampai di lokasi kejadian. Dari hal itu kami menerima musibah tentang kronologis kejadian dari data-data yang terkumpul dari saat menerima musibah itu, jadi kita tidak langsung bergerak. Ya, untuk dipahami untuk masyarakat sekalian yang ada di Raja Ampat ataupun kepada rekan-rekan semuanya, bahwa dalam laporan lost contact itu ada namanya tahap menyadari, menerima informasi, kemudian kami mengumpulkan data, setelah itu baru ada namanya untuk tindakan di lapangan. Ya,
Ya, karena data yang valid itu adalah penunjang untuk keberhasilan operasi SAR. Kemana dan bagaimana cara kita untuk melakukan sektor area pencarian. Nah, dari situlah kita mengumpulkan data. Setelah menerima data, ternyata titik duga yang kami dapatkan adalah di Rompong dekat Ayau. Nah, karena ada seorang nelayan menemukan lokasi terakhir korban, sempat meminta ikan ya. Setelah itu, disitulah kami menentukan titik duga. Akhirnya kami laporkan data ini ke kantor SAR Sorong sebagai kantor induk kami dan melanjutkan ke pusat untuk melakukan namanya SAR Map. Membuat SAR Map yang ini adalah acuan dari kita untuk melaksanakan area pencarian maupun luas area pencarian, karena untuk menentukan arah angin arus terbawanya korban tersebut. Nah, setelah itu kami bersama tim SAR gabungan selalu berkoordinasi mengumpulkan data apabila ada ditemukan untuk segera dilaporkan kepada tim-tim. Tapi sampai saat ini masih nihil untuk pencarian. Makanya kami selalu berkoordinasi memperluas koordinasi ini sampai ke daerah Ternate, karena titik duganya harus membawa ke Laut Halmahera. Makanya diperluaslah koordinasi ke kantor SAR Ternate, ke SROP maupun ke Perhubungan Laut. Ya, mungkin itu saja dari Basarnas untuk diketahui juga untuk masyarakat lain bahwa operasi SAR yang kami lakukan dari menerima korban, kami dari SOP-nya adalah 7 hari pencarian, namun kami akan menghentikan pencarian itu sementara apabila sudah dirasa tidak efektif, namun bisa saja kami lanjutkan kembali apabila ada tanda-tanda atau petunjuk tentang ceceran atau barang korban atau tanda-tanda si korban sendiri ditemukan. Pak, ini kira-kira tadi disampaikan bahwa informasi terakhir yang diterima itu di Rompong. Selain di titik itu mungkin ada beberapa tempat yang mungkin ada dugaan begitu. Selain yang tadi Bapak pegang bahwa di Ternate gitu. Siap. Daerah Jambat. Kira-kira di mana? Untuk wilayah Raja Ampat, karena informasi sudah 4 hari dari perhitungan arus itu melalui SAR Map, arah arus itu mengarah ke Laut Halmahera. Nah, makanya hari keempat itu informasi dari nelayan yang ada di daerah Wayak telah menemukan gennya. Jadi kami juga titik duganya lagi kami pindahkan ke tempat ditemukan gen minyak ini. Makanya dari situ SAR Map diperluas sampai ke daerah Halmahera. Seperti itu, Pak. Itu berarti dugaan SAR korban itu terbawa arus ke perairan Halmahera. Siap, seperti itu. Oke. Untuk tanggapan keluarga sendiri terkait dengan kejadian ini gimana, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama-tama adalah kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai dengan hari ini kita masih bisa dapat bertemu seperti sekarang. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kemudian tim Polairut, tim Basarnas, Satpol PP, masyarakat dan keluarga. Saya sebagai orang tua dari Bastian adalah adik bungsu dari bapaknya Bastian. Begitu mendengar informasi saya harus melapor dulu sebelum tiba ke sini. Jadi kejadian 29 Juni 2022 saya nanti tiba di sini itu tanggal 8, tetapi bukan berarti tidak mendapatkan informasi atau mengikuti informasi. Pada hari Sabtu, jadi 4 hari barulah ada informasi. Kemudian informasi itu diteruskan kepada kantor SAR di Raja Ampat dan kami ikuti bahwa sudah ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan 4 korban ini, yaitu Stanley Bastian Burdam, kemudian cucu Soldam Sawiai, 2 cucu Metusala dan Panus Burdam.
itu sudah dilakukan. Kalau ada bahasa-bahasa bahwa tim dan koordinasi dengan pemerintah daerah tidak melakukan, itu sudah dilakukan dengan benar. Bahwa mereka perhitungan secara teknis tadi oleh tim SAR benar bahwa mereka keluar dari kali Waisai ini jam 10 dan diperkirakan 6 jam dalam perjalanan mereka sudah tiba di Dorikar. Jadi antara Pulau Boni dan Nir itu di laut itu ada rompong, dari situlah rompong itu kemudian mereka mengambil arah ke Kepulauan Ayau terutama Dorikar. Nah, situasi yang terjadi pada saat itu adalah angin timur dan arus. Kemungkinan ada hujan, tetapi informasi juga bahwa sorenya sedikit teduh gitu. Tetapi ini perahu kecil jadi bisa saja dia terbawa angin dengan arus atas bukan arus bawah, tetapi pada saat itu arus dari arah timur ke barat. Jadi apa yang dilakukan oleh tim SAR, Polairut, Satpol PP dan masyarakat maupun keluarga sudah benar. Jadi tidak ada kata-kata mengatakan bahwa ini upaya pencarian tidak maksimal, tidak benar. Upaya pencarian sudah dilakukan secara maksimal. Namun alam membuat mereka berdua, yang dua dewasa tadi dijelaskan, ini menurut kami itu mereka berdua salah mengambil arah. Yang Pulau Dorikar begini mereka dengan arus di bawahnya kencang harus muka longboatnya begini, kemungkinan besar kabut itu lalu salah arah dan cuma mengikuti arah begini. Di saat itu gelong kira-kira atau jereken yang 35 liter itu mungkin sudah hampir habis dan mereka harus mengisi kembali. Dan dengan gelombang itu bisa saja terlempar atau di posisi di belakang wayak itu kemudian mereka buang sebagai tanda. Perkiraan mereka sudah memang ke Laut Halmahera. Jadi kalau ada cerita masyarakat lalu menyalahkan tim gabungan ini itu tidak benar, tidak berdasar fakta. Ya, mungkin dari keluarga itu apa sudah pasrah atau semacam tidak. Kami keluarga sampai saat ini dan juga tim yang ada dalam pengharapan bahwa mereka masih hidup. Ya, mereka masih hidup. Ya. Persoalannya sekarang adalah mereka hanyut terdampar di pulau mana berpenghuni atau tidak, itu persoalan. Ya. Tetapi pada saatnya kita akan menemukan mereka karena sudah banyak kejadian terhadap anak-anak dari ini yang kawir misalnya 24 hari kemudian ditelepon mereka ada di Filipina gitu. Jadi lalu kasus misalnya di Sulawesi Utara itu yang di daerah Laut Halmahera daerah Morotai itu yang hanyut ini saja bulan Juni 2018 pada akhirnya 49 hari kemudian ditemukan kapal buam yang kebetulan ABK-nya adalah orang Filipina, tetapi mereka tetap membawa dia namun sesuai dengan izin itu pada saatnya mereka bisa ke darat dan tunggukan dia di Jepang dan dipulangkan. Ya. Baik, ini tadi ada pertemuan dengan Wakil Bupati di dalam selaku pimpinan pemerintah, kira-kira hasilnya seperti apa? Baik, yang tadi itu kami hadir sebagai keluarga orang tua, jadi tim yang ada ini, tim gabungan, jadi dari Satpol Airut, kemudian tim Sarnas, kemudian Satpol PP, pemerintah sendiri dan masyarakat keluarga adalah mendengarkan laporan yang tadi sudah dikemukakan dalam rentang waktu itu apa yang sudah dilakukan. Karena itu kami keluarga meyakini bahwa tim sudah bekerja secara maksimal sesuai dengan SOP-nya. Lalu sesuai SOP-nya ada waktu reda kita sambil menunggu kalau ada ceceran barang-barang yang dibawa oleh anggota yang hilang ini. Saya bilang anggota karena ada tim Satpol PP ini mereka punya teman sejawat 2 itu tambah cucu 2 akan pasti dilakukan koordinasi dan itu pencarian. Jadi para wartawan ini saya mohon cerahkan masyarakat bahwa pemerintah dan tim gabungan yang ada sudah melakukan pencarian maksimal dengan juga keluarga, namun hasil masih nihil. Tetapi kami percaya dan yakin bahwa mereka masih hidup.
itu tolong ditulis. Pada saatnya akan ditemukan. Ya. Pak Kasat, apa tanggapannya Pak Kasat? Terima kasih. Saya pertama-tama ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang mana tadi kami sudah bertemu dengan Wakil Bupati yang juga adalah keluarga daripada anggota kami, Bastian Burdam maupun Sodam Sawyai. Apa yang kami harapkan ternyata bisa direspon baik oleh keluarga. Upaya-upaya yang kami lakukan dan kami pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin kami memfasilitasi tim yang ada. Harapan kami yang diharapkan oleh keluarga, jika ada petunjuk-petunjuk dari warga masyarakat atau nelayan, maka kami pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP tetap MPK untuk melakukan pencarian jika ada petunjuk-petunjuk lain. Gitu. Itu aja. Dari Ya, silakan. Pihak keluarga Pak. Baik. Mungkin harapan-harapan. Saya Mesa Aku, Sekretaris Lembaga Peternak Tahun, dan secara khusus mewakili keluarga besar saya dari salah satu korban dari Sodam Sawyai. Berdasarkan undangan dari Satpol PP dan hari ini kami keluarga hadir di ruang pertemuan Wakil Bupati Raja Ampat, maka berdasarkan hasil paparan atau penyampaian dari tim gabungan Basarnas yang telah dijelaskan kepada kami secara teknis, menggambarkan peta pencarian korban itu secara komplit, sehingga kami dari pihak keluarga merasa bahwa proses pencarian dari tim gabungan ini sudah optimal. Namun berdasarkan SOP yang tadi dijelaskan kepada kami bahwa untuk sementara waktu berdasarkan SOP maka itu dilakukan selama 7 hari sesuai dengan waktu itu. Tadi sempat saya sampaikan dalam forum bahwa sampai hari ini kami keluarga besar Sawyai belum menyampaikan berbelasungkawa karena kami masih punya harapan-harapan yang terkait dengan proses pencarian ini. Untuk harapan kami supaya mungkin pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tetap bermitra atau berkoordinasi dengan tim gabungan ini untuk sampai sejauh mana itu menjadi harapan dari pihak keluarga. Tetapi pada dasarnya bahwa kami berterima kasih kepada pemerintah daerah juga tim gabungan yang sudah optimal untuk melakukan proses pencarian terhadap saudara Sodam dan juga saudara Burdam bersama 2 anak yang ada. Ya, harapan sendiri Pak terkait proses pencarian ini. Harapan kami ya mudah-mudahan dengan pertolongan Yang Maha Kuasa dalam hari ini dan ke depan bisa ada harapan baru bagi kami pihak keluarga untuk proses pencariannya. Semoga bisa diketemukan. Ya. Ada satu dulu apa? Itu kan mereka keluar tanggal 29. Ya. Terus rentang waktu dari tanggal 29, 30, 31 sampai tanggal 4 baru laporan masuk. Itu kira-kira ada contoh apa dari pihak keluarga sampai tidak melaporkan pada saat mereka hilang mungkin 1 atau 2 hari juga sudah lapor. Terus tanggal 4 baru lapor ke tim. Ya. Ada kendala-kendala yang Miskomunikasi. Respon untuk menyampaikan situasi itu terhadap tim SAR itu saya rasa mungkin ditanyakan kepada keluarga Burdam karena kebetulan wilayah mereka ada di wilayah utara sehingga lebih tepatnya mereka yang mengetahui informasi itu lebih dulu untuk menyampaikan kepada tim SAR, sehingga itu mungkin ada rentan waktu yang sedikit lalai di situ untuk menyampaikan secara update dalam situasi itu. Mohon izin Komandan, kemarin laporan terkait dengan kehilangan kapal itu berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Yang hilang tanggal berapa? Tanggal 29. Sesuai dengan laporan tanggal 29 itu mereka berangkat dari WSI menuju ke Dorekar. Nah, seharusnya yang sore itu diperkirakan sekitar 6 jam perjalanan sudah tiba, jadi tanggal 29 itu juga. Namun sampai tanggal 3 pada saat dilaporkan belum juga mereka tiba. Nah, kami menerima informasi itu tanggal 3 dan kami merespon, kami berkoordinasi dengan pihak terkait dan tanggal 4 kami sudah action di lapangan untuk melakukan pencarian. Ya. dari tanggal 3 sampai tanggal 4 29 sampai tanggal 4 dilaporkan itu mungkin dari pihak keluarga mungkin ada kendala-kendala tertentu sampai bisa rentan waktunya terlalu jauh gitu. Saya
teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang bagus itu. Informasi yang saya terima di Manado itu tanggal 3 itu, hari Sabtu. Hari Sabtu itu baru mereka dapatkan info dari Dorekar bahwa mereka yang katanya berangkat 29 itu belum sampai. Nah, jadi duduk persoalan di sini adalah informasi di tempat tujuan. Tujuan yaitu istri Bastian yang ada di Dorekar itu. Andaikan hari itu secara manusia dia tahu bahwa sore itu dan kebiasaan 6 jam artinya jam 4 sudah di Dorekar itu. Kalau tidak ada katakan malam itu, benar mereka ada keluar dari Waisai ke sini atau tidak? Jadi persoalan terlambat informasi jangan disalahkan tim Polairut, tim SAR, kemudian Pol PP itu dari pihak keluarga, terutama keluarga Burdam yang ada di Dorekar. Itu yang tadi saya bilang. Tidak boleh kaburkan informasi seakan-akan tim ini tidak maksimal kerja. Informasinya juga dari keluarga yang salah. Ada miskomunikasi ya, ya? Seharusnya kebiasaan kalau sudah tahu kita di sini. Kalau tidak tiba malamnya bisa telepon. Bisa telepon. Jadi jangan sampai dipikir ini terjadi di pihak tim yang cari ini tidak. Informasi ke Waisai itu yang terlambat. Nanti ada baru tanggal 3. Mohon ditulis begitu. Jadi bukan tim yang terlambat bergerak atau yang melapor yang terlambat. Informasinya dari sana mereka belum tiba itu yang terlambat. Siap. Oke. Terima kasih. Itu aja Pak. Dan izin. Makasih ya. Siap. Makasih.